Hello mates, selamat datang bagi teman-teman pecinta movie. Hari ini saya akan membahas tentang film Space Jam: A New Legacy yang tayang pada tahun 2021 ini dan juga merupakan sequel dari Space Jam di tahun 1996. Langsung masuk yuk ke pembahasannya. Untuk sequel kali ini, pemain basket yang diperkenalkan adalah LeBron James. Seperti yang mungkin para penggemar NBA udah tahu ya, seberapa terkenalnya si LeBron James ini, dan juga banyak banget penghargaan yang dia dapat. Nah, gimana kalau misalnya dia digabung dengan anggota Looney Tunes yang lain, sama seperti Michael Jordan dulu? Simak yuk pembahasannya. Setting dimulai dari pada saat LeBron James masih kecil dan dia sedang siap-siap mau bertanding. Tapi sayang sekali untuk pertandingan kali ini ibunya lagi-lagi nggak bisa nonton, soalnya memang harus kerja gitu. Jadi ya udahlah, dikirimin dukungan aja dah. Kita bisa lihat kalau ibunya tuh sayang banget sama dia dan juga nggak lupa dong dikasih pelukan sayang. Setting berlanjut di dalam lapangan pertandingan di mana mereka udah siap-siap nih mau bertanding. Ternyata si James malah tergoda ya dengan Game Boy yang dibawa sama temennya. Akhirnya keasikan main dan lupa kalau sudah waktunya dia bertanding. Dan sayang sekali pertandingan hari itu berakhir dengan kekalahan mereka. Tentu aja pelatihnya kecewa banget ya, karena dia berharap banyak sama si James. Ternyata si James malah nggak konsen gitu. Jadi si pelatih berharap si James itu bisa fokus ke permainannya dan melupakan kalau dia tergoda untuk bermain video game dan semacamnya kayak gitu. Akhirnya dengan sangat terpaksa, James kecil merelakan video game yang tadi dipinjemin sama temennya itu, si Game Boy-nya itu, ke tempat sampah. Nah, sekarang ditunjukkan setelah berhasil fokus ke permainannya, dia menjadi pemain yang sangat hebat dan juga menerima banyak sekali penghargaan. Bahkan dia sampai diundang ke White House untuk bertemu dengan Ibu Michelle Obama dan juga dengan Presiden Barack Obama, Presiden Amerika pada saat itu. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang settingnya tuh si LeBron James sudah punya keluarga ya, udah menikah, udah punya istri yang namanya Camilla, udah punya 3 anak yang bernama Darius, Dominic, dan juga Harper. Dan ditunjukkan di sini tuh si LeBron James itu nyuruh 2 anak ini ya, si Darius dan Dominic itu untuk latihan sebenarnya di lapangan basket. Tapi ternyata yang latihan cuma Darius aja dan Dominic malah sibuk dengan video gamenya. Sayang sekali ternyata pada saat itu si Dominic ketahuan ya sama papanya. Akhirnya dia berusaha mengelak pun tidak bisa karena sudah terlanjur ketahuan dan papanya bahkan megang si video gamenya itu sebagai tanda bukti. Kemudian dia malah disuruh untuk coba bermain ya. Setelah dia akhirnya nyoba benar-benar bermain di lapangan basket, ya ternyata gagal. Untungnya setelah itu sang ibu, istrinya si James, Camilla, akhirnya datang ke sana terus untuk manggil mereka supaya makan malam. Dan setelah itu dia juga sempat negur si James ya untuk bicara lebih baik lah sama anaknya, jangan cuma ngomongin basket aja gitu. Paling nggak hargai anaknya tuh, paling nggak udah berprestasi lah di usia yang 12 tahun, di usia yang sangat muda dia berhasil membuat video game. Nah, kali ini akhirnya James berpikir, jadi dia mungkin akan berusaha lah untuk ngobrol sama anaknya. Nah, setelah pembicaraan dengan istrinya, akhirnya James masuk ke kamarnya Dom atau Dominic untuk ngobrol sama si Dominic dan bahkan sempat bermain sebentar video game yang si Dominic buat. Tapi sayang sekali karena salah satu karakter di dalam video gamenya Dominic yang berhasil melakukan gerakan spesialnya si LeBron James akhirnya bikin glitch di video gamenya dan akhirnya malah karakter itu terhapus dan juga gamenya ternyata rusak dan bahkan butuh 1 minggu lagi buat perbaikin semuanya. Nah, untuk menghibur anaknya supaya nggak sedih, si LeBron James akhirnya ngajak anaknya karena dia mau meeting kan sama timnya Warner Bros untuk membicarakan kerjasama. Jadi
dia ngajak anaknya yang hobi banget sama high tech, mungkin sama video game juga berminat banget, jadi dia diajak meeting bareng. Nah di sini nggak lupa juga mau perkenalin karakter antagonis. Karakter antagonis kali ini namanya Algorithm atau algoritma sih sebenarnya, tapi kan ya gitulah namanya biar lebih cool aja gitu. Dan dia juga punya asisten yang namanya Pete. Jadi si Al ini sebenarnya adalah sebuah algoritma di dalam server, dan dia tuh mungkin saking canggihnya ya udah sampai kelihatan banget hidup banget gitu. Dan dia di sini tuh dikisahkan dia punya pride ya, dan dia bilang dia udah bosan gitu dalam algoritma, merasa tidak dihargai, dan juga dia kepingin banget terkenal. Makanya dia nyari satu subjek yang bisa bergabung dengan programnya dia dan bikin namanya dia itu sangat-sangat terkenal. Makanya dia akhirnya memilih si LeBron James yang kita udah tahu terkenal banget dan segala macam penghargaan yang dia punya dan juga segala macam prestasi yang dia punya. Jadi si Algorithm ini berharap banyak banget supaya bisa kerjasama sama LeBron James. Beberapa usulan algoritma yang ditawarkan itu berupa contohnya ya seperti video game, misalnya si LeBron James bisa menjadi hero yang juga mungkin bisa bertarung lawan Batman, bisa join di Game of Thrones, bahkan bisa join di Harry Potter jadi salah satu karakter di dalam situ. Tapi sayang sekali LeBron James nggak merasa kalau ide ini bagus. Dan dia bahkan sempat mungkin agak menghina ya si algoritma dan bilang kalau algoritma ini apa rusak gitu. Mendengar itu tentu aja si algoritma marah banget ya, dan dia kesel banget sampai akhirnya dia merencanakan untuk bisa balas dendam sama si LeBron James. Beda sama si LeBron James, Dominic malah tertarik banget dengan ide ini karena kan secara dia juga salah satu pembuat video game. Tapi si LeBron James sih nggak setuju, dan dia lebih berharap kalau si Dom itu lebih fokus ke permainan basketnya, sementara si Dom sendiri nggak mau, dan akhirnya mereka malah ribut di ruang meeting tersebut, dan akhirnya si Dom malah pergi duluan ninggalin papanya di dalam ruang meeting. Si James akhirnya ngejar Dom, ikut masuk ke dalam lift, tapi mereka nggak tahu dan mereka nggak sadar kalau algoritma sudah ngehack ya di liftnya itu, dan akhirnya mereka malah dikirimkan ke dunia algoritma di mana si algoritma dan Pete berada. Berbeda dengan James yang nggak suka ada di dunia algoritma, si Dom malah kagum banget, dan juga si James malah skeptis banget ada di dunia ini dan dia segera kepingin keluar kayak gitu. Nah setelah itu si algoritma mulai melancarkan aksinya. Dia ngilangin si Dom, pindahin dia ke tempat lain, dan akhirnya dia nantangin si James untuk bertanding basket di dunia algoritma, di mana James harus nyari tim baru untuk bisa bertanding bersama dia, dan kalau misalnya mereka sampai menang, si James harus ngakuin kalau dia hebat. Oh, yeah! Singkat cerita, akhirnya si James dilempar sama si algoritma ke beberapa dunia animasi, dan tentunya seperti yang kita tahu dong, masuk ke dunia Looney Tunes. Setelah menjelajahi kota Looney Tunes yang entah mengapa itu kosong banget, gak ada orangnya, akhirnya dia berhasil bertemu dengan pahlawan kita, Bugs Bunny. Sayangnya pada saat itu Bugs Bunny sendirian, soalnya ternyata teman-teman Bugs Bunny yang lain itu sudah keluar dari kota Looney Tunes dan pindah ke dunia lain atau kota lain ya, karena terhasut omongannya si algoritma. Untuk mencari tim buat melawan si algoritma dan juga Bugs Bunny yang kepingin banget kumpulin teman-temannya kembali, akhirnya mereka dapat kesempatan setelah kedatangan Marvin Martian di dunia Looney Tunes. Akhirnya mereka nyolong ya istilahnya pesawatnya si Marvin buat pindah-pindah tempat atau pindah dunia untuk nyari teman-temannya yang lain. Setelah melewati berbagai rintangan dan bahkan berpindah-pindah dunia atau berpindah-pindah kota, akhirnya Bugs dan juga LeBron James berhasil mengumpulkan semua anggota Looney Tunes untuk menjadi anggota basketnya si James untuk melawan algoritma. Sayang sekali latihan mereka bersama
James tidak berjalan dengan lancar ya, karena kan seperti namanya Looney Tunes, jadi mereka punya gerakan yang sangat-sangat unik lah, dan istilahnya aksi-aksi yang sangat unik dalam bermain basket, sampai bikin LeBron James bingung harus ngapain. Di sisi lain, Al-Jiritem berhasil meyakinkan Dom untuk melawan papanya sendiri. Dia berhasil meyakinkan Dom bahwa pertandingan ini adalah satu-satunya cara di mana si Dom bisa menunjukkan ke papanya kalau dia ini juga hebat dan dia juga bisa berhasil di bidang video game, dimana James kan skeptis banget ya, dan dia seakan ngeremehin banget lah usaha kerasnya si Dom, tanpa Dom ketahui bahwa si Al-Jiritem ini sebenarnya sangat-sangat licik dan dia berusaha mencuri program yang sudah diciptakan sama si Dom. Balik ke dunia Looney Tunes, sayang sekali rencana LeBron James untuk ngatur timnya itu nggak berhasil sama sekali, dan dia bahkan sempat ribut sama Bugs Bunny sesaat sebelum pertandingan dimulai. Kemudian datanglah si Al-Jiritem untuk menyambut mereka sebelum pertandingan dimulai. Di sini si Al-Jiritem mengancam mereka ya, kalau misalnya James berhasil menang di pertandingan ini, dia akan mengakui kalau James ini hebat. Tapi kalau misalnya James sampai kalah, semua orang yang ada di situ termasuk anggota Looney Tunes harus tinggal di dunia algoritma bareng-bareng sama dia. Hebatnya lagi, sebelum pertandingan dimulai, Al-Jiritem sempat memenuhin stadionnya ya dengan orang-orang yang ada di dunia nyata, karena dia ngirimin pertandingan itu live lewat Twitter, dan kemudian orang-orang yang nonton atau buka aplikasinya itu langsung dikirim ke dunia algoritma untuk jadi penonton di situ. Bahkan dia juga nggak lupa untuk manggil seluruh keluarga James untuk nonton pertandingan itu. Oke, kita kembali di mana si James memperkenalkan timnya, dan juga si Al-Jiritem juga memperkenalkan timnya, dan ternyata di timnya tersebut sudah banyak karakter yang didesain sama si Dom, anaknya si James, yang punya kekuatan-kekuatan yang super dan unik ya, dan juga ternyata dipimpin oleh si Dom, anaknya si James sendiri. Sama seperti game yang dibikin sama Dom, di game ini atau pertandingan ini bukan hanya poin memasukkan bola ke dalam ring basket yang dihitung, tetapi style play. Jadi mereka kalau punya style-style yang unik dan tidak biasa, itu poinnya bakal berlipat-lipat. Jadi si James kaget banget kok tiba-tiba mereka udah ketinggalan aja gitu. Dan juga ternyata karena kekuatan spesialnya timnya si Dom, mereka bahkan sampai nggak bisa berkutik sama sekali. Setelah itu mereka bahkan memperkenalkan ada satu lagi anggota rahasia yang baru diperkenalkan menjelang akhir babak pertama, yaitu karakter yang bisa mengendalikan waktu. Ngingetin banget sama Inazuma Eleven gak sih? Mungkin teman-teman penggemar anime pasti tahu ya. Menjelang babak kedua, tim Looney Tunes sayang sekali sudah mulai frustasi dan mereka juga bingung harus ngapain lagi. Skornya ketinggalannya banyak banget gitu. Tapi kemudian si James akhirnya sadar bahwa ada satu kata yang Dom dulu pernah bilang sebelumnya yang dia lupa mungkin ya. Jadi baru diingat gitu kalau Dom itu berharap papanya ini bisa membiarkan dia itu menjadi dirinya sendiri atau melakukan sesuai yang dia mau gitu. Babak kedua dilanjutkan. Setelah dapat kebebasan untuk beraksi sesuai dengan keunikan mereka masing-masing, kelihatan banget perbedaan poin yang didapat dari timnya Looney Tunes ya. Dan timnya Looney Tunes benar-benar kali ini luar biasa banget, bisa ngejar poinnya sampai tinggal sisa 1 poin aja. Tapi di saat-saat terakhir, James malah nyempetin waktu untuk ngobrol sama si Dom dulu, dan dia bilang bahwa dia salah. Dia ngaku kalau dia salah dan harusnya dia kasih kesempatan untuk Dom bisa berkarya. Jadi akhirnya di sini Dom terharu banget dan akhirnya mereka berpelukan. Kemudian si Dom akhirnya pindah ke timnya Looney Tunes yang bikin si Al-Jiritem marah banget. Tapi kemudian ya udahlah, si Al-Jiritem akhirnya merelakan si Dom pergi dan akhirnya dia yang memimpin tim mereka sekarang. Karena Al-Jiritem yang punya pertandingan ini dan bahkan dia yang mendesain sendiri,
dia juga bisa memanipulasi skornya dong. Jadi apapun yang ada di pertandingan ini bisa dimanipulasi sama dia. Sampai tim Looney Tunes akhirnya bingung harus ngapain lagi. Teman-teman ada yang ingat glitch yang di gamenya si Dom? Nah, si Dom ini ngusulin gimana kalau glitch itu dicoba lagi. Tapi kalau misalnya sampai dicoba, akan ada satu karakter yang di-delete atau dihapus dari algoritma ini dan dia bakal hilang selamanya. Jadi mereka agak khawatir gimana gitu. Sampai akhirnya si James menawarkan dirinya sendiri walaupun teman-temannya semuanya nggak setuju. Permainan dimulai kembali, mereka mulai mencoba ya untuk melakukan gerakan ini. Si James sudah siap-siap untuk melakukannya, tapi ternyata Bugs Bunny malah maju untuk gantiin si James dan dia yang duluan melakukan gerakan spesial dari LeBron James dan akhirnya bola yang terakhir itu diberikan kepada James untuk dimasukkan ke dalam ring. Akhirnya mereka semua berhasil, bahkan bisa balik ke dunia nyata. Keluarganya LeBron James juga berkumpul kembali dan juga berpelukan lagi deh. Sayang sekali kemenangan ini tidak membawa kebahagiaan untuk semua orang karena tim Looney Tunes pada saat ini sedang berduka dan Bugs Bunny sedang berada di ambang-ambang akan segera dihapus dan akhirnya dia benar-benar hilang dari dunia Looney Tunes. Setting berubah 1 minggu kemudian di mana James nganterin si Dom untuk ngikutin salah satu dari perkumpulannya antara basket atau video game. Tapi kali ini dia nggak maksain kehendaknya dan dia kasih pilihan ke Dom, di mana Dom boleh memilih antara mau ikut tim basket atau mau ikut timnya video game. Akhirnya si Dom milih tim video game, tapi dia senang banget karena kali ini papanya udah nggak maksain lagi dan papanya bisa ngerti kalau dia juga punya keunikan sendiri. Terus gimana nasib Bugs Bunny ya? Namanya juga karakter kartunnya jelas bisa balik dong. Dan kali ini Bugs Bunny bakal bikin pusing James dengan ngajak semua temennya buat nginep di rumahnya si James. Yang tentu aja disambut dengan happy aja gitu, tapi juga rada bingung lah harus gimana. Oke, sampai di situ dulu pembahasan tentang movie kita kali ini, Space Jam: A New Legacy. Kalau misalnya ada salah kata atau ada yang kurang tepat, mohon maaf ya, bisa dikoreksi mungkin di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Stay safe. See you on the next movie. Bye-bye.